Suara angin sore berdesir saat seekor kura-kura kecil berdiri di tepi bukit, menatap langit dengan mata berbinar. Ia mengangkat kedua kakinya, seolah siap melompat dan menyatu dengan burung-burung yang melintas bebas. Semua hewan menahan napas, karena apa yang akan ia lakukan bukan sekedar mimpi, melainkan keputusan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Namun di balik tekadnya, ada sesuatu yang ia abaikan, sesuatu yang selama ini melindungi dan membentuk siapa dirinya. Ketika keinginan menjadi lebih kuat dari kebijaksanaan, langkah kecil bisa berubah menjadi pelajaran besar. Dan hari itu, langit tidak hanya menjadi saksi mimpi, tapi juga guru yang mengajarkan arti menerima diri. Halo sahabat cerita keluarga, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dan tulis di kolom komentar kalian dari kota mana ya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan hari ini. Yuk kita mulai cerita yang penuh makna ini. Di sebuah lembah hijau yang tenang, hiduplah seekor kura-kura kecil bernama Kiko. Ia dikenal sebagai anak yang baik, sabar, dan selalu berjalan perlahan menikmati setiap langkahnya. Namun diam-diam, Kiko menyimpan satu keinginan besar. Ia ingin terbang seperti burung yang sering ia lihat melintasi langit biru di atas rumahnya. Setiap hari, Kiko akan berhenti dan menatap ke atas, memperhatikan bagaimana burung mengepakkan sayapnya dengan ringan. Dalam hatinya, ia merasa bahwa berjalan di tanah saja tidak cukup. Ia ingin merasakan angin di wajahnya, kebebasan tanpa batas, dan dunia yang terlihat dari ketinggian. Teman-temannya sering mengingatkan, "Kiko, kita memang tidak punya sayap." Tapi Kiko hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kita mau mencoba, pasti bisa." Ia mulai percaya bahwa keinginan saja sudah cukup untuk mengubah kenyataan tanpa benar-benar memahami batas yang dimiliki dirinya. Suatu hari, Kiko menemukan sebuah bukit tinggi yang langsung menghadap ke langit terbuka. Dari sana, burung-burung tampak begitu dekat. Hatinya berdebar kencang. Ia merasa ini adalah kesempatan terbaik untuk membuktikan bahwa ia juga bisa terbang seperti mereka. Tanpa berpikir panjang, Kiko mulai menyusun rencananya. Ia mengabaikan rasa ragu dan nasihat teman-temannya. Baginya, mimpi itu terlalu indah untuk dilewatkan. Ia tidak sadar bahwa terkadang memahami siapa diri kita jauh lebih penting daripada memaksakan menjadi sesuatu yang bukan milik kita. Keesokan paginya, Kiko kembali ke puncak bukit dengan semangat yang membara. Ia membawa beberapa daun lebar dan ranting kecil yang ia kumpulkan sepanjang jalan. Dalam pikirannya, benda-benda itu bisa menjadi sayap yang akan membantunya terbang. Meski terlihat sederhana, Kiko sangat yakin bahwa ini adalah langkah awal menuju mimpinya. Dengan penuh usaha, Kiko mulai menempelkan daun dan ranting itu di kedua sisi tubuhnya. Ia membayangkan dirinya seperti burung yang anggun. Beberapa hewan lain memperhatikan dari kejauhan. Ada yang kagum, ada pula yang khawatir. Namun Kiko terlalu fokus pada bayangannya sendiri hingga tak lagi mendengar suara-suara di sekitarnya. Seekor burung tua mendekat perlahan dan berkata dengan lembut, "Kiko, terbang bukan hanya soal keinginan, tapi juga tentang kemampuan dan waktu yang tepat." Kiko terdiam sejenak, namun kemudian ia tersenyum dan menjawab, "Aku hanya ingin mencoba." Dalam hatinya, ia merasa bahwa peringatan itu hanyalah ketakutan yang tidak perlu. Angin mulai berhembus lebih kencang di puncak bukit. Daun-daun yang menempel di tubuh Kiko bergetar pelan. Ia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tetapi karena antusias. Baginya, ini adalah tanda bahwa saat yang ia tunggu telah tiba. Ia semakin yakin bahwa mimpinya sudah sangat dekat untuk diraih. Di dalam pikirannya, Kiko sudah membayangkan dirinya melayang tinggi di langit, disambut awan putih dan cahaya matahari. Ia tidak lagi memikirkan kemungkinan lain. Ia lupa bahwa tidak semua yang terlihat indah bisa diraih dengan cara yang sama. Kadang, memaksakan diri justru menjauhkan kita dari keselamatan dan kebahagiaan. Dengan napas yang dalam dan hati penuh keyakinan, Kiko melangkah ke tepi bukit. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan dirinya benar-benar menjadi bagian dari langit. Angin berhembus lembut, seolah ikut menyaksikan momen penting itu. Tanpa ragu lagi, Kiko mulai melangkah maju dengan harapan besar di dadanya.
Namun saat tubuhnya benar-benar meninggalkan tanah, Kiko segera menyadari sesuatu yang berbeda. Ia tidak merasakan dorongan seperti burung yang mengepakkan sayap. Daun-daun di tubuhnya hanya bergetar tanpa arah. Ia mulai merasa kehilangan kendali, dan harapan yang tadi terasa begitu dekat perlahan berubah menjadi kebingungan. Dalam beberapa detik yang terasa sangat panjang, Kiko menyadari bahwa dirinya tidak benar-benar terbang. Ia hanya terbawa jatuh dengan perlahan. Hatinya mulai dipenuhi rasa takut, namun juga kesadaran yang datang tiba-tiba, bahwa keinginan saja tidak cukup untuk mengubah kenyataan. Beruntung, di bawah bukit terdapat semak-semak tebal yang menyambut jatuhnya Kiko dengan lembut. Ia tidak terluka, namun tubuhnya terasa lemah dan hatinya dipenuhi rasa campur aduk. Ia berbaring diam, menatap langit yang tadi begitu ia impikan. Kini terasa jauh berbeda. Di saat itu, Kiko mulai mengerti sesuatu yang selama ini ia abaikan, bahwa dirinya memang tidak diciptakan untuk terbang. Dan bukan berarti ia kurang, tetapi justru memiliki kelebihan lain yang selama ini tidak ia sadari. Pelan-pelan, hatinya mulai menerima kenyataan itu. Beberapa saat kemudian, teman-teman Kiko datang menghampiri dengan wajah penuh khawatir. Mereka tidak marah, tidak juga menyalahkan. Mereka hanya duduk di dekat Kiko, memberikan kehangatan yang membuatnya merasa tidak sendirian. Burung tua yang sebelumnya menasehati Kiko kembali mendekat. Dengan suara lembut, ia berkata, "Setiap makhluk punya jalannya masing-masing. Langit bukan tempatmu, tapi bukan berarti kamu tidak bisa menemukan kebahagiaan." Kata-kata itu terasa sederhana, namun sangat dalam bagi Kiko. Kiko mulai melihat sekelilingnya dengan cara yang berbeda. Ia memperhatikan tanah tempat ia berjalan, rerumputan yang lembut, dan jalur kecil yang selama ini ia lalui. Ternyata ada banyak hal indah yang selama ini ia lewatkan, karena terlalu fokus pada sesuatu yang bukan miliknya. Perlahan, Kiko tersenyum. Ia menyadari bahwa berjalan perlahan bukanlah kekurangan. Justru dengan itu, ia bisa menikmati setiap detail kehidupan yang tidak semua makhluk sempat rasakan. Ia mulai merasa bangga dengan dirinya sendiri. Hari itu menjadi titik balik bagi Kiko. Ia tidak lagi mengejar langit, tetapi mulai menghargai tanah tempat ia berpijak. Dan dari situlah, ia menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari.